Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Al-Hafi dari kelas 8A nomor absen 18 akan menjelaskan tentang tugas IPS, yaitu negara-negara ASEAN yang diantaranya adalah Thailand, Singapura, dan Myanmar. Yang pertama adalah Thailand. Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara atau di ASEAN yang tidak dijajah atau tidak dijajah, memiliki julukan Gajah Putih. Nama resminya Muang Thai atau Pratet Thai atau kerajaan. Ibu kota di Bangkok. Luas sekitar 513.000 km, penduduk tahun 2015 65,1 juta. Bahasa Thai, agama Buddha, pemerintahan kerajaan konstitusional. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri, Satuan Mata Uang Baht, kota-kota penting, Bangkok, Thonburi, dan lain-lain, lagu kebangsaan Pleng Chartai. Lanjut ke keadaan alam, letak, batas, dan negara. Thailand terletak di antara 6 derajat LU atau 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat BT sampai 106 derajat BT. Di sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos, sebelah barat Myanmar, sebelah timur Kamboja dan Laos, sebelah selatan Malaysia dan Teluk Thailand. Bentang alam, jarak terjauh utara selatannya sekitar 1.500 km, jarak terjauh timur baratnya sekitar 800 km. Di bagian tengah terdapat aliran sungai yang berliku-liku, dataran tinggi, hutan dan pegunungan, serta bukit-bukit sebelah utara. Di selatan banyak berupa bukit-bukit, dan sungai paling penting diantaranya adalah pada PPT ini Barat Daya, Chao Phraya, dan Pasak. Di timur laut Mekong, Chi, dan Mun. Di utara Ping, Wang, Yom, dan Nan. Di barat selatan Mae Long, Phetchaburi, Tapi, dan Patani. Iklim, Thailand memiliki iklim tropis dengan temperatur sekitar 26 derajat di musim hujan bulan Januari dan 28 derajat di awal musim kemarau pada bulan Juli. Di bagian utara memiliki suhu yang lebih dingin dan curah hujan yang lebih besar. Musim kering di bagian timur terjadi bulan November sampai Februari yang dipengaruhi angin Tiongkok, sedangkan di bagian selatan mengalami musim hujan pada bulan Mei sampai Oktober dan musim kemarau pada Februari sampai Mei. Penduduk Thailand berjumlah 65,1 juta jiwa, sekitar 65,1 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan 0%. Sebagian besar berasal dari suku bangsa Thai, sisanya orang-orang Tiongkok, Melayu, dan Mongolia. Bahasa Siam atau Thai merupakan bahasa nasional. Penduduk Thailand kebanyakan memeluk agama Buddha. Perekonomian, lebih dari 80% bermata pencaharian sebagai petani. Thailand sangat bergantung pada bidang pertanian beras dan karet. Selain itu juga menghasilkan kelapa, tembakau, sutra, kapas, buah-buahan, dan lain-lain. Sektor pertambangan dan peternakan dan hasil alam lainnya juga memberi penghasilan atau memberi devisa khusus bagi negara. Lanjut ke sumber daya alamnya. Thailand merupakan negara keempat penghasil timah di dunia. Selain timah juga minyak bumi dan wolfram sebagai hasil dari sumber daya tambangnya. Kedua, juga hasil pertanian yang dihasilkan adalah padi, jagung, ketela pohon, tembakau, kopra, dan karet. 3. Wilayah utara Thailand dijuluki sebagai Golden Triangle atau segitiga emas, yang merupakan hasil opinium terbesar di dunia. Yang keempat, peternakan yang dikembangkan yaitu peternakan sapi dan kerbau. Ikan hiu dan ikan gergaji merupakan hasil tangkapan kebanyakan nelayan di sana. Kerjasama yang jalan Thailand tidak hanya bilateral dan regional dalam wadah ASEAN, tetapi juga menjalin kerjasama yang lebih besar. 2. Kerjasama yang dilakukan tidak hanya semata-mata dalam bidang ekonomi,
seperti contohnya kegiatan ekspor dan impor, tetapi juga telah meningkat pada bidang kehidupan, perdamaian dunia, perdamaian dunia, keaktifan dalam kerjasama internasional ditunjukkan dengan mengikuti beberapa organisasi, ASEAN, ADB, ASEM, ESCAP, dan lain-lain. Lanjut ke negara selanjutnya, yaitu negara Singapura. Inilah peta negara Singapura. Negara Singapura adalah negara kecil yang berada di sekitar Malaysia dan Indonesia. Inilah lambang negara dan bendera negara Singapura. Nama asli negara Singapura, Sing Kung Wu Kok. Hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965. Ibu kotanya Singapura, bahasanya Melayu, Cina, Tamil, Inggris. Agama Buddha, Tao, Islam, Hindu, Konghucu, dan Kristen. Pemerintahannya Republik. Aku kebangsaannya Majulah Singapura, mata uang dolar Singapura. Kepala negaranya Presiden. 2. Bentang alamnya, bagian barat terdiri lembah, sungai, dan perbukitan. Di bagian tengahnya terdapat perbukitan yang terdiri dari Bukit Mandai, Bukit Panjang, Bukit Gombak, Bukit Timah. Di bagian timurnya merupakan dataran rendah yang daratannya merupakan daerah hasil timbunan. Selanjutnya sungai di Singapura, yaitu Sungai Kranji, Sungai Kalang, dengan sumber mata air dari Sungai Al Sangon, dan Sungai Jurong. Singapura ditutupi oleh banyak hutan tropis yang lebat. Iklim Singapura bersuhu rata-rata 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Hujan berlangsung pada bulan November sampai Maret. Terus pada bulan April sampai September terjadi angin muson dari barat yang kering. Penduduk Singapura berjumlah sekitar 5,5 juta jiwa pada 2018. Kepadatan penduduknya mencapai 80.270 per kilometer. Agama Buddha merupakan mayoritas negara masyarakat di sana. 4. Keadaan alamnya. Letak astronomi Singapura berada pada garis 1 derajat 15 lintang utara sampai 1 derajat 30 lintang utara. Letak geografisnya, bagian utara berbatasan dengan Johor atau Malaysia, di bagian selatan dengan Selat Malaka, di bagian timur dengan Laut Cina Selatan dan Malaysia, di bagian barat langsung dengan Malaysia dan Samudra Hindia. Letak geologisnya, Pulau Tekong Besar, Pulau Sentosa, dan Pulau Ubin. Inilah contoh gambar keadaan alam Singapura. 5. Perekonomiannya. Letak Singapura sangat strategis bagi jalur perdagangan dan lalu lintas laut, serta lalu lintas udara. Oleh sebab itu, jalur ini menjadi sumber devisa bagi Singapura. Industri yang dikembangkan di Singapura salah satu contohnya yaitu elektronika, bahan kimia, keuangan dan perbankan, turisme, dan perdagangan. Inilah contoh gambar perekonomian Singapura. Banyak gedung-gedung seperti negara-negara modern saat ini. 6. Sumber daya alam. Singapura lebih mengandalkan impor sumber daya alam negara lain untuk industrinya. Hasil sumber daya alam dari pertaniannya dan perkebunan adalah padi, tembakau, teh, kopi, dan karet. 7. Industri Singapura. Industri utama di sana adalah elektronik, kimia, jasa keuangan, peralatan, pengeboran minyak, penghilangan minyak bumi, pemrosesan karet dan produk karet, pemrosesan produk makanan dan minuman, konstruksi lepas pantai, sans, rekspor. Mitra dagang utama yaitu Malaysia, Amerika Serikat, Hong Kong, dan sisanya tersebar di seluruh dunia.
di seluruh belahan dunia. Contoh industri Singapura. Beginilah gambar contoh industrinya. 8 yaitu mengenai flora dan fauna di Singapura. Flora dan fauna Asiatik sesuai dengan letaknya yang dilepas pantai semenanjung Malaya. Hewan asli adalah kera ekor panjang dan tupai. Mamalia yang bisa ditemukan adalah babi hutan. Mayoritas fauna terdapat di cagar alam Bukit Timah dan cagar alam Sungai Buloh. Singapura memiliki ragam flora. Contohnya bunga nasional negara ini adalah hibrida Vandamis joaquim. Pohon yang terdapat di Singapura adalah pohon mahuni, ansana, kepala bakau, tembusu, dan ketapang. Inilah contoh flora dan faunanya. Kerjasama negara Singapura sendiri yang dikembangkan lebih banyak bergerak dalam sektor ekonomi. Singapura merupakan negara pendiri ASEAN bersama Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Pada forum-forum internasional Singapura banyak mengambil peranannya seperti di APEC, WTO, ADB, badan-badan PBB, dan lain-lain. Sama perdagangannya dengan Indonesia dan Indonesia berupa disepakatinya kawasan teritori Batam sebagai daerah yang terbuka bagi industri Singapura. Lanjut ke negara terakhir yaitu negara Myanmar. Inilah peta negara Myanmar dan bendera negara Myanmar. Myanmar memiliki ibu kota Rangoon atau Yangon, memiliki luas wilayah 676.578 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 55.167.330 jiwa pada bulan Juli 2013. Bahasa resmi Myanmar, mata uang Kyat. Hari kemerdekaannya 4 Januari 1948. Lagu nasionalnya Kaba Make Till atau Till the End of the World Myanmar. Inilah letak astronomis, geografis, dan geologisnya. Letak astronomisnya sendiri berada pada 10 derajat lintang utara sampai 29 derajat lintang utara dan 92 derajat BT sampai 101 derajat BT. Sedangkan untuk letak geografisnya sebelah barat daya ada divisi Chittagong atau Bangladesh dan Mizoram, Manipur, Nagaland, serta Arunachal Pradesh di India. Sebelah baratnya ada Teluk Benggala. Sebelah timur ada Cina atau RRC, Republik Rakyat Cina. Sebelah tenggara Laos dan Thailand. Sebelah utaranya ada Cina dan kawasan otonomi Tibet. Sebelah selatan ada Laut Andaman. Letak geologisnya sendiri adalah bagian tengah terdapat dataran rendah yang merupakan bagian dari Delta Irrawaddy atau Sitang. Delta Irrawaddy Sitang. Wilayah tersebut sangat subur. Wilayah pesisir pantai Myanmar dicirikan oleh pantai berbatu karang. Bentang alamnya, Myanmar memiliki iklim tropis dan subtropis. Curah hujannya sekitar 1.300 mm sampai 1.900 mm per tahun. Perkiraan suhu tahunannya rata-rata 22 derajat sampai 27 derajat sepanjang tahun. Penduduknya sekitar 52,1 juta jiwa pada 2015. Etnis Tibet Burma mencapai 72% dan suku-sukunya antara lain San 9%, Karen 7%, Tiongkok 3%, dan India 2%. Sumber daya alamnya sendiri, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah tumbuhan, ada anggrek tazin atau anggrek bulbopilum, ada meranti merah dan lain-lain. Ada hewan yaitu merak hijau dan gajah. Sedangkan untuk yang tidak dapat diperbarui, pertambangan minyak bumi di Chauk dan Penangyung, gas alam di Chauk, timah di pertambangan Tenasserim. Kegiatan ekonominya adalah perkebunan, pertanian, dan pertambangan. Hubungan politik meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam kerjasama bilateral, regional maupun internasional serta multilateral.
Sampai tahun 2003, Myanmar tercatat sebagai anggota ASEAN, ADB, ESCAP, ACU, FAO, IBRD, IDA, IFC, ILO, IMF, dan lain-lain. Dalam hubungan perdagangan internasional, Myanmar melakukan kegiatan ekspor dan impor. Untuk sosial budayanya, penduduk Myanmar berasal dari multi etnis dengan berbagai ragam bahasa dan budaya. Namun, bahasa nasionalnya adalah bahasa Myanmar. Mayoritasnya penganut agama Buddha yang taat. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.